Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula seharusnya seorang mukmin memiliki kekhawatiran yang besar pula terhadap masalah bercokolnya penyakit kemunafikan dalam hatinya. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang insyaallah taala kita sering mendengar, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salas. Ya, tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda utama orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah jika berbicara dia berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Kemudian yang kedua, jika berjanji idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Kemudian jika diberi amanah, ya idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Maka ini adalah di antara 3 ciri utama orang munafik. Dan pada diri seorang mukmin tidak mungkin terkumpul 3-tiganya sekaligus. Mungkin ada salah satu dari 3 hal ini. Mungkin ada di antara saudara kita yang muslim terjerumus ke dalam perbuatan dusta. Ataupun mungkin pernah berjanji tapi mengingkari. Ataupun mungkin pernah diberi amanah kemudian berkhianat. Mungkin. Tapi dia adalah statusnya masih seorang muslim. Hanya saja terdapat penyakit, sebagian penyakit kemunafikan pada dirinya. Tapi bukan munafik tulen. Ini berbeda dengan orang yang munafik tulen, yaitu nifak akbar. Ya. Maka ada 3 hal ini pada diri orang tersebut. Nah, jika berbicara maka dia bohong. Kemudian jika berjanji maka senantiasa dia ingkari janjinya. Kemudian jika diberikan amanah maka dia khianati amanahnya. Sebagaimana yang bisa kita ambil pelajaran dari orang-orang munafik kota Madinah. Maka dengan tokoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia tamengi dirinya dengan pura-pura masuk Islam. Dia tamengi dirinya dengan dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, padahal mereka tidak mengimani bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika mereka berbicara, maka mereka berdusta. Apalagi dalam masalah syahadat. Mereka jadikan syahadat mereka sebagai tameng diri mereka supaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menilai mereka secara zahir sebagai seorang muslim dan terlindungilah harta mereka, darah mereka dan jiwa mereka. Kemudian yang kedua, jika berjanji mengingkari, maka mereka berjanji kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak untuk kemudian berjihad fisabilillah dan yang lainnya, maka ikut. Tapi ternyata realita menunjukkan bahwasanya hampir di setiap peperangan yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk ikut serta, ya, mereka tidak mau ikut dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang ketiga, jika diberi amanah berkhianat, maka cukup banyak. Tidak sedikit kasus di mana ada sebagian orang munafik yang kemudian ikut serta berangkat ke medan jihad bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun ternyata di tengah perjalanan mereka berbalik ke belakang. Pulang lagi ke kota Madinah dengan berbagai macam alasan, bahkan di sebagian kasus mereka berusaha untuk kemudian meniadakan semangat kaum muslimin untuk ikut jihad beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pengaruhi para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk jangan ikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah 3 sifat yang apabila terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan menjadi orang munafik yang tulen. Namun seorang muslim dan seorang mukmin mungkin untuk pernah melakukan salah satu atau beberapa dari 3 hal tadi, namun tidak mungkin terkumpul dalam dirinya 3 hal tadi. Apabila ada terkumpul 3 hal tadi pada diri seseorang, dia identik dengan dusta ketika berbicara, dan dia senantiasa berjanji mengingkari dan seterusnya.
Kemudian jika diberi amanah dia senantiasa berkhianat, dan terutama ini adalah berkaitan dengan masalah din, masalah agama, maka kita katakan ya, dikhawatirkan orang ini terjerumus ke dalam nifak akbar, kemunafikan besar yang ini bisa mengeluarkan seseorang dari koridor keimanan. Maka satu poin yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sini, apabila kemudian seseorang terjerumus ke dalam hal tersebut, apabila tidak segera untuk dimintai istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan memicu poin-poin yang lain. Dan ketika seseorang ini tidaklah kemudian segera memperbaiki dirinya, maka dikhawatirkan ya, penyakit kemunafikan yang ada pada dirinya itu akan semakin menjadi-jadi dan semakin meningkat. Sehingga ini bisa merusak amal dan juga membuat tidak khusyuknya hati. Di mana seseorang ini mungkin dohirnya beribadah tapi ternyata hatinya lalai, dan ini adalah di antara efek dari penyakit kemunafikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sekiranya bisa kita kaji secara singkat di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan kepada pembawa acara.